Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andrian Nugraha. Dan kembali kali ini kita di segmen layar rakit PC ya. Dan kembali kita merakitkan PC untuk subscriber layar desktop, yang mana kali ini adalah untuk subscriber dari Riau ya. Seperti apa rakitan PC kita kali ini ya. Sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya dan juga loncengnya sekalian untuk support terus channel ini ke depan agar lebih baik dan lebih berkembang lagi. Oke, langsung aja kita bahas satu-satu komponen apa saja yang kita gunakan untuk rakitan PC kali ini. Ya, kelamaan nunggu harga VGA turun, akhirnya Mas Alvin dari Riau menghubungi layar desktop untuk dirakitkan PC dengan budget 11 jutaan ya kali ini. Dan inginnya adalah menggunakan Ryzen 5 3600, tapi pengen juga pakai GTX 1650 Super. Nah, mungkin nggak sih dengan harga komponen yang lagi tinggi seperti saat ini, terutama VGA card, bisa merakit 11 jutaan dengan GTX 1650 Super? Ya, sebenarnya jawabannya mungkin aja, tapi tentu saja kita harus racik ya, harus pilih-pilih komponen yang setidaknya memang harus sesuai dengan budget yang ada. Nah, akhirnya memang dalam komponen yang kita pilih kali ini ada beberapa komponen yang kita agak kalahkan lah ya gitu kan, demi mendapatkan prosesor dan VGA card seperti yang diharapkan ya. Nah, untuk rakitan kali ini prosesor yang kita gunakan kembali kita gunakan dari AMD ya, yaitu AMD Ryzen 5 3600. Ya, ini 6 core 12 thread dengan base clock di 3,6 GHz dan boost clock up to 4,2 GHz. Nah, ini adalah prosesor yang saat ini mungkin adalah salah satu market leader untuk kelas mid range ya, di samping tentu saja pesaingnya dari Intel ya, seperti Intel Core i5 10400F dan juga 11400F yang juga baru muncul ya dari Gen 11. Tapi Ryzen 5 3600 yang usianya sebenarnya lebih tua masih cukup bertahan sebagai salah satu market leader untuk prosesor di kelas ya 3 jutaan lebih sedikit lah ya. Ini salah satu prosesor favorit di kelas 3 jutaan. Nah, seperti apa performance dari prosesor ini? Tentu saja kita udah sangat sering-sering merakit dengan prosesor ini, tapi kombinasinya dengan berbagai macam komponen yang kita gunakan kali ini, nanti kita akan lihat bagaimana performance-nya ya. Dan untuk berikutnya, kita gunakan motherboard dari MSI, yaitu MSI B450MA Pro Max. Ya, ini adalah motherboard dengan chipset B450M dengan harga yang tergolong cukup murah ya, hanya 1 jutaan lebih sedikit saja. Kita bisa dapatkan motherboard dengan chipset B450M dari brand MSI yang tentu saja sudah jaminan mutu lah ya kalau MSI dalam urusan motherboard gitu. Nah, ini motherboard yang kita gunakan untuk bisa handle sebuah Ryzen 5 3600X untuk rakitan kali ini. Nah, berikutnya untuk VGA card. Nah, tadi di awal dibahas bahwa kita ingin pakai GTX 1650 Super, dan kebetulan memang di saat ini ada beberapa toko yang restock GTX 1650 Super, jadi kita bisa beli nih GTX 1650 Super. Nah, kali ini kita pakai yang dari Zotac ya, GTX 1650 Supernya. Dan ya, kita tahu bahwa 1650 Super saat ini harganya juga masih tinggi sekali ya, dan ini kita dapatkan di harga sekitar 5 jutaan. Memang masih 2 kali lipat dibanding harga aslinya dulu ya, di sekitar 2,5 jutaan kalau yang versi Zotac ini. Tapi ya memang nggak sabar nunggu VGA turun, hajar aja lah ya VGA, walaupun harganya masih tergolong sangat tinggi ya. Kalau memang sudah ingin rakit PC, kenapa enggak, dan budgetnya ada gitu ya. Nah, itu VGA yang kita gunakan. Dan berikutnya untuk RAM. Nah, di sini ini adalah komponen yang agak dikalahkan sedikit di sini ya. Jadi demi budget 11 jutaan dapat 1650 Super plus 3600 ya, Ryzen 5 3600, maka RAM-nya di sini pakai sementara ya. Untuk sementara hanya 8 GB, 2x4 GB dan 2666 MHz saja gitu ya. Tapi ini memang catatannya adalah RAM sementara yang akan digunakan. Kabarnya memang dalam beberapa bulan ke depan ini akan langsung di-upgrade ke 2x8 GB ya. Jadi makanya pakai dulu sementara yang murah dulu dari Kingston, yaitu Kingston HyperX Fury 2666 MHz ya, 2x4 GB 8 GB kit gitu ya. Jadi itu adalah RAM kita gunakan untuk salah satu yang menekan budget dulu lah di awal-awal. Nah, berikutnya untuk SSD juga adalah komponen yang sedikit kompromi di sini ya. Jadi SSD-nya pakai sementara hanya 120 GB dari Midas Force.
Midas Pro 120 GB ya, SSD kelas Hore. Ini juga kenapa pakai SSD yang ini, SSD murah ini, selain karena memang pemilik PC-nya sudah punya hard disk ya berkapasitas cukup besar ya, yang dia punya sendiri dan tinggal dia pasang nanti setelah PC-nya dikirim, dan dia juga ke depan akan pakai SSD NVMe. Nah, jadi sementara pakai 120 GB dulu untuk SSD SATA nggak ada masalah ya. Jadi ke depan masih bisa di-upgrade. Jadi ya RAM-nya tadi sementara yang 8 GB dulu, kemudian SSD-nya juga 120 GB dulu. Tapi RAM dan SSD ke depan masih sangat-sangat fleksibel untuk di-upgrade. Jadi yang penting VGA dapat yang bagus, prosesor dapat yang bagus. Itulah targetnya untuk rakitan kali ini. Nah, berikutnya untuk power supply. Nah, ini juga penting. Nah, power supply ini memang nggak boleh kita tolerir lah ya, nggak boleh kita press di sini. Jadi kita tetap harus pakai power supply yang bagus. Di sini kita pakai dari Deepcool, yaitu Deepcool DN580+. Jadi kalau power supply harus 80+ supaya tentu saja menjamin agar PC kita sehat terus ya selama kita menggunakan ini, dan lifetime-nya tentu lebih panjang kalau pakai power supply yang punya kualitas yang bagus. Dan saya rasa Deepcool DN580+ ini juga salah satu power supply yang harganya nggak terlalu mahal ya, 500 ribuan, tapi punya kualitas yang mumpuni untuk bisa dipakai sebagai power supply untuk kelas PC seperti ini gitu ya. Dan yang berikutnya adalah casing. Nah, di sini kita gunakan casing dari Phenom RX, yaitu Phenom RX Arasaka ya. Ini sebenarnya casingnya ukurannya ATX, tapi motherboardnya MATX ya, kurang pas sih, agak kurang pas, tapi ya nggak masalah karena kelihatannya sih ini nggak terlalu jomplang ya, karena motherboardnya itu kebetulan walaupun MATX dia nggak terlalu kecil ya ukurannya, jadi agak-agak sedikit lebih gede, jadi nggak terlalu kelihatan banyak ruang kosong sih untuk di dalam casingnya ini ketika kita gunakan casing yang berukuran ATX di sini ya. Dan Phenom RX Arasaka ini sudah include 2 fan, itu 2 kali 140 mm. Nah, fan yang di depan ini. Jadi ini kelebihan tersendiri dari casing ini. Dan kalau kita lihat desain depannya ini seperti apa ya, ini jaring-jaring kayak gitu ya, kayak jaring-jaring, sehingga airflow pastinya akan sangat-sangat bagus ya untuk casing yang satu ini. Walaupun kelemahannya nih, casing dari Phenom RX Arasaka ini adalah dia nggak punya dust filter. Jadi di bagian depan nggak dust filter, di atas juga nggak ada dust filter. Jadi kemungkinan kalian agak sedikit repot nanti untuk bersihin PC-nya karena mungkin akan banyak debu yang masuk gitu ya. Jadi harus lebih sering untuk bersihin PC-nya ini gitu. Nah, yang terakhir, karena tadi yang fan bawaannya itu adalah 2 kali 140 di bagian depan saja, maka kita tetap butuh satu fan di bagian belakang. Nah, kita pakai satu fan casing dari PC Cooler, yaitu PC Cooler FX120. Jadi kita pakai ini satu ya untuk ditaruh di bagian belakang supaya airflow-nya tentu saja terjamin lebih baik gitu ya. Oke, itu aja teman-teman untuk komponen yang kita gunakan untuk rakitan kali ini, dan langsung aja kita lihat seperti apa performance dari PC rakitan kita kali ini.
Dan berikutnya sebagaimana hasil di layar desktop, kita bahas konsumsi listrik dari PC rakitan kita kali ini ya. Dan PC ini ketika kita coba tes ya gaming load dengan menggunakan game Cyberpunk 2077, itu konsumsi listrik rata-ratanya itu adalah sekitar 200 watt ya. Gimana 200 watt itu irit apa enggak sih? Ya standar lah ya untuk PC kelas seperti ini ya, kelas mid range seperti ini 200 watt hitungannya normal. Dan 200 watt itu gimana kalau kita coba compare ke nilai rupiah ya, biaya bayar listrik per bulannya berapa kalau konsumsi listrik rata-rata sekitar 200 watt itu ya ketika gaming load. Nah seperti biasa kita simulasikan dengan 3 jam pemakaian per hari, 6 jam pemakaian per hari, dan 12 jam pemakaian per hari, berapa biaya bayar listriknya. Kalau pemakaian per hari 3 jam itu biaya bayar listriknya adalah sekitar 26 ribuan rupiah per bulan. Nah kalau 6 jam itu ya 52 ribu rupiah per bulan. Sedangkan kalau 12 jam per hari ya selama sebulan itu biaya bayar listriknya itu adalah 104 ribu rupiah. Jadi nilai bayar listrik yang saya rasa masih tergolong wajar ya untuk kelas PC gaming seperti ini, dengan performance yang tadi teman-teman bisa lihat cukup powerful di kelasnya ya untuk PC seperti ini. Oke teman-teman, itulah tadi ya rakitan PC kita kali ini, yaitu kombinasi antara Ryzen 5 3600 dengan GTX 1650 Super dari Zotac. Dan ternyata kombinasi kali ini ya, walaupun kita lihat kita agak ngalah di beberapa komponen seperti RAM dan SSD ya, dengan RAM yang 8GB aja dan masih 2666 MHz aja, ini performance-nya masih terbilang powerful ya. Dengan kita lihat bahwa game-game dilibas dengan semuanya kita rata kanan ya, kecuali game Cyberpunk 2077 tadi kita set medium karena memang itu game yang sangat berat sekali. Jadi untuk game-game yang sekelas The Witcher 3, game-game AAA yang cukup berat, itu bisa kita setting ultra dengan dapat FPS sekitar 60-an. Itu juga sangat-sangat mantap lah ya untuk game-game AAA setting ultra. Dan untuk game-game e-sport ya udah terbang tinggi lah ya untuk game-game e-sport, jadi nggak usah dikhawatirkan untuk game-game sekelas e-sport gitu. Dan tentu kedepannya ini masih bisa di-upgrade ya. Tadi RAM-nya misalnya masih 8GB ya, nanti ke depan kita bisa upgrade ke 16GB kit ya, dan bisa ambil yang speed tinggi di 3200 atau 3600, tentu performance akan lebih baik lagi gitu ya. Dan SSD pastinya juga bisa di-upgrade ya. Jadi sebagian besar komponen di sini masih bisa di-upgrade ya, upgradable-nya dapat, dan tentu saja performance saat ininya pun ini masih terbilang powerful gitu, dan bisa digunakan untuk gaming kelas-kelas AAA sekalipun, rata kanan sekalipun, ini masih sangat mumpuni gitu. Oke, nah sekarang kita bahas yang paling penting tentu saja ya, berapa budgetnya. Nah seperti saya bilang tadi bahwa ini adalah rakitan dengan budget sekitar 11 jutaan. 11 juta berapa nanti seperti biasa akan saya taruh detailnya di sini ya. Dan mungkin itu aja teman-teman untuk rakitan kali ini. Mudah-mudahan ya bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.